yang akan kita lakukan di UIN ini adalah diskusi, sharing opinion. Bahasa Arabnya bisa mubahasah mungkin, bisa hiwar. Bagaimana adabul mubahasah, bagaimana adabul hiwar yang akan kita tampilkan, itu melambangkan dari personal masing-masing orang-orang yang akan menjadi pembicara atau pihak-pihak penanya. Dan saya kira insya Allah karena ini ada keramat Wali Songo, kita harus juga jangan lupa bahwa universitas yang akan menjadi tempat bermubahasa ini, tempat berdialog adalah Universitas Islam Negeri Wali Songo. Tentunya universitas yang namanya saja Wali Songo itu adabnya adalah adab Wali Songo, adab yang tasamuh, adab yang tawasud, adab yang i'tidal seperti Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai pewaris daripada ajaran Wali Songo telah mampu membuktikan bagaimana Nahdlatul Ulama berkiprah di tengah-tengah dunia ini. Penghargaan juga yang tiada terhingga untuk Universitas Islam Negeri Wali Songo Jawa Tengah, terutama LP2M yang bersedia untuk mengakomodir perkembangan pemikiran di tengah-tengah masyarakat terkait dengan diskursus Nasabah Alwi yang sudah hampir 2 tahun berlangsung di Indonesia. Ini adalah sebuah kado terindah bagi kita semua, di mana sebuah universitas yang sangat ternama di Indonesia dari Universitas Islam akan memberi ruang kepada kami, baik dari kami pihak-pihak yang telah membuat antitesis menurut Dr. Arja tentang Nasabah Alwi, ataupun kepada RA sendiri sebagai yang tergugat, di mana kita mengetahui bahwa di Rabita Alawiyah sendiri mengadakan acara diskusi pada tanggal 7-8 September. Mereka juga mengundang kami dari pihak Rabita Alawiyah, tapi karena memang waktunya sangat berdekatan dengan UIN Wali Songo, dan dengan kita menyaksikan di Nabawi TV juga dari pihak RA juga akan bersedia datang ke UIN Wali Songo untuk bersama-sama berdiskusi di sana. Saya kira kita akan mengambil kesempatan yang sangat berharga ini di UIN Wali Songo, baik dari pihak kami dan dari pihak RA, untuk bersama berdiskusi ya. Diskusi itu kan sharing of opinion. Jadi kita membagi pikiran. Diskusi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu diskut, yang artinya membagi pemikiran. Jadi kita mempunyai opini, lawan diskusi kita mempunyai opini, maka kita satukan opini itu untuk mencari solusi dari opini-opini yang berbeda. Itu adalah tradisi ilmiah yang sudah kita jalani dari mulai awal masuk datangnya Islam di Indonesia, terjadinya diskursus antar para penyebar-penyebar agama Islam mengenai metode bagaimana cara menyebarkan Islam. Itu sudah terjadi sangat lama sekali. Jadi biasa-biasa saja adanya diskusi, adanya saling berbagi pikiran, tidak usah dijadikan hal-hal yang seperti begitu sangat luar biasa. Saya kira diskusi ini adalah diskusi biasa. Ada sebuah pemikiran, kemudian ada antitesis pemikiran, ada sebuah sintesa, kemudian ada antitesis di situ, kemudian ada lagi, itu sudah biasa dari sejak dulu. Jadi saya kira apa-apa yang dikhawatirkan tadi oleh berbagai macam pihak tentang keamanan, tentang adanya saling caci mencaci, saya rasa tidak. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa yang akan menjadi tempat kita berdiskusi ini adalah sebuah tempat akademis, tempat ilmiah, yang biasa nilai-nilai ilmiah itu dikembangkan di sana. Yang kedua, yang akan berbicara juga adalah para akademisi, para orang-orang yang pernah juga mengenyam bangku kuliah. Saya kira tradisi ilmiah yang telah rengkuh di dunia kuliah itu akan bisa untuk diterapkan. Bagaimana terkait tadi misalnya dengan adabul khiwar atau adabul mubahasa, ada pada diskusi. Saya kira yang akan kita tampilkan baik dari Rabita Alawiyah, dari saya, dari apalagi dari sekelas Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi, juga Mas Farihin, saya kira hanya hal-hal yang bersifat ilmiah. Di sana tidak ada, sebenarnya ini masalah ilmiah yang tidak mempunyai tendensi hal-hal yang lain selain kajian ilmiah.
kita akan membahas secara ilmiah, secara apa namanya keilmuan, dan saya kira nanti akan ada manfaat karena diskusi itu selain juga bagaimana kita itu berbagi pikiran, berbagi opini, kemudian bagaimana mencari solusi, di dalam diskusi juga ada pembelajaran. Karena diskusi di dalam apa namanya dunia akademis adalah merupakan salah satu metode pembelajaran. Jadi bagaimana apa namanya tradisi ilmiah, tradisi pembelajaran itu kemudian apa namanya kita tampilkan di tengah-tengah masyarakat, karena ini juga akan disiarkan langsung secara live oleh apa namanya itu YouTube dari UIN Wali Songo, mungkin juga dari pihak-pihak yang lain dari audien akan ada juga yang telah siap untuk menayangkan apa namanya diskusi yang mungkin diskusi ini menarik karena pragmatis. Ada Suka juga siap ya ini. Ada Suka juga siap menayangkan. Siap. Ada Suka saya kira harus. Pada Suka harus bertanggung jawab karena pada Suka ini salah satu kompornya ini. Nah, saya kira yang akan apa namanya terjadi. Jadi saya kira tidak akan adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan melihat, dan diskusi itu kan bukan pengadilan. Diskusi itu mungkin akan ada kesimpulan, tetapi bukan sebuah keputusan. Berbeda misalnya masalah nasab yang dimasukkan ke pengadilan agama. Sebenarnya ya ini kita flashback dulu. Kalau masalah nasab itu dimasukkan ke pengadilan agama, itu ada presiden. Dulu di Banten ada apa namanya itu seorang keturunan Sultan Banten yang telah apa namanya itu bermigrasi ke Surabaya oleh kakeknya. Kemudian dia ingin apa namanya diakui sebagai keturunan Sultan Banten yang terakhir dari Sultan Muhammad Safiuddin. Kemudian ada penolakan dari berbagai macam pihak, kemudian diajukan di pengadilan. Ternyata di pengadilan agama itu nasabnya kemudian disahihkan gitu. Nah, jadi ini ada presiden itu. Jadi apabila apa namanya itu masuk dunia pengadilan, misalnya pengadilan agama mengenai nasab itu sebenarnya bisa juga. Tapi sekali lagi bahwa apa namanya yang akan kita lakukan di UIN ini adalah diskusi, sharing opinion. Bahasa Arabnya bisa mubahasah mungkin, bisa hiwar. Bagaimana adabul mubahasah, bagaimana adabul hiwar yang akan kita tampilkan itu melambangkan dari personal masing-masing orang-orang yang akan apa menjadi pembicara atau pihak-pihak penanya. Dan saya kira insya Allah karena ini ada keramat Wali Songo, kita harus apa namanya juga jangan lupa bahwa universitas yang akan menjadi tempat bermubahasa ini, tempat berdialog adalah Universitas Islam Negeri Wali Songo. Tentunya universitas yang namanya saja Wali Songo itu adabnya adalah adab Wali Songo, adab yang tasamuh, adab yang tawasud, adab yang i'tidal seperti Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai pewaris daripada ajaran Wali Songo telah mampu membuktikan bagaimana Nahdlatul Ulama berkiprah di tengah-tengah dunia ini dalam level nasional maupun internasional dengan membawa semangat ajaran-ajaran Wali Songo yang kemudian dilembagakan di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama adalah merupakan pelembagaan daripada ajaran-ajaran tasamuh dan tawasud yang tidaknya Wali Songo itu. Nah, di sini juga akan ada getaran karomah daripada Wali Songo, sesuatu yang ditakutkan itu dari berbagai macam pihak, mungkin dari Kapolda, dari Polres, bahwa ini akan terjadi hal-hal yang ditakutkan kurang baik. Saya kira dengan karomah Wali Songo bijahihim, insya Allah ini akan berjalan baik-baik saja. Toh apa namanya yang menjadi titik tekan adalah masalah sejarah. Sejarah bagaimana sejarah itu mempunyai sub-sub daripada materi-materi sejarah, diantaranya adalah nasab. Kalau misalnya Profesor Dr. Sumanto Al-Khurtubi mungkin akan memiliki titik fokus ke bagian migrasi, mungkin karena ada kaitan antara migrasi Ba'lawi ke berbagai macam kawasan itu dengan pengakuan klaim mereka sebagai turun Nabi. Mungkin diundangnya saya oleh LP2M itu adalah lebih kepada titik fokus tentang nasab itu. Apakah ada korelasi antara migrasi para orang-orang Ba'lawi ini ke berbagai macam kawasan, kemudian mereka diterima oleh masyarakat di sana, terutama masyarakat yang ada di dalam kawasan Muslim, dengan pengakuan klaim nasab mereka sebagai turun Nabi. Disinilah mungkin nanti titik tekan saya terhadap keabsahan atau batalnya dari nasab mereka ini. Sebagaimana diketahui bahwa saya telah memiliki sebuah kesimpulan ilmiah bahwa
Ba'lawi ini bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Situlah mungkin nanti yang akan saya bicarakan, dan saya mendengar dari Rabita Alawiyah akan menyiapkan ahli nasab dan ahli sejarah yang mungkin salah satunya mungkin nanti akan menjadi pembicara, dan yang lainnya akan juga bisa bertanya nanti pada kesempatan itu. Di sanalah akan terjadi keindahan diskusi untuk bagaimana tesis dan antitesis itu kemudian akan menjadi sintesa, bagaimana solusinya jika misalnya ada, atau bagaimana sikap-sikap. Ya minimal kan sikap-sikap daripada orang setelah mengetahui daripada dalil-dalil masing-masing. Karena memang sebenarnya masalah itu nasab itu kan masalah pribadi orang dengan sejarah leluhurnya. Apakah orang mau percaya saya keturunan Gajah Mada ataukah tidak, itu kan sebenarnya tidak ada kaitan apa-apa dengan orang lain. Ketika kita meyakini bahwa kita turunan Gajah Mada, orang lain tidak percaya, ya seharusnya itu biasa-biasa saja, kita tidak usah tidak terima pada orang lain yang tidak percaya bahwa kita adalah turunan Gajah Mada. Di sini mungkin nanti yang akan menjadi titik kesadaran dari berbagai macam pihak akan sebuah klaim, kemudian klaim itu tidak diamini oleh orang lain. Itu kebijaksanaan, kedewasaan di dalam bagaimana kita saling menghargai tentang pendapat, apalagi pendapat ditopang dengan dalil-dalil yang ilmiah. Ini yang akan kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat.